supaya bisa segera dikonfirmasi. Andrian Priyanka, Aninda Aisyah, Yanuar Fauzanin, Yanuar Fauzanin ada. Wahai anak-anakku, halo guys, jadi kita lagi di Kampung Raya Purwodadi bersama Solah. Hai guys, dan aku nggak pernah di teman lebih betul. udah sedang tapi ini kopi. Biasa aku mereng. Aku mereng. Aku ngasih. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat penyerahan vandel, yang kelima eksplorasi kebun raya Purwodadi, dan yang keenam Ajmain Amabatu Hadratul Kiram yang saya muliakan dan saya hormati, Bapak serta Ibu dosen selaku pembimbing serta adik-adik. Soal perkebudayaan biar bisa dapat banyak ini, soalnya koleksi polong itu di Purwodadi, enggak hanya di Purwodadi ya, itu urutan nomor 3 jumlahnya yang paling banyak. Setelah ada Austrasi apa itu, polong itu yang urutan ketiga. Selain itu nanti polong sendiri nanti kita bedakan menjadi tiga famili ya, untuk lebih mempermudah. Nanti ada Papilionaceae, ada Mimosaceae, dan ada satunya apa, Caesalpiniaceae. Boleh sebenarnya gini, itu sering ini teman-teman sering bingung juga, dari Leguminosae jadi Fabaceae. Ini kok dirubah lagi sekarang dijadikan 3, itu lebih apa, untuk mempermudah. Kalau misalnya kita masuk hutan dapat, saya tahu itu polong-polongan tahu, tapi untuk lihat ini masuk yang mana itu belum tahu. Kalau kita belum lihat dari bunga, kalau udah tahu bunga baru tahu, oh ternyata ini yang kelompok ini gitu. Nanti kita coba mulai dari sini aja, kita mulai dari ini ya. Kita nyantai aja ya, nggak usah baris, kita nyantai aja. Jadi kita sambil belajar bareng ya. Saya nggak kepintaran ini ya. Jadi kita baca, yang ada ini kita baca bareng-bareng. Ya apa sih caranya moco? Oh ternyata gini ya. Sekarang kita coba dari ini ya. Ini namanya pilang ya. Nama umumnya pilang kalau di sini. Kalau di daerah Tulungagung apa nggak tahu saya ya. Soalnya nama daerah itu banyak. Jadi masing-masing daerah biasanya namanya beda. Nama latinnya Acacia leucoploea. Akasia itu banyak juga, akasia apa. Nanti kita lihat karakternya kayak apa ya. Akasia leucoploea. Ini untuk klasifikasinya dicari sendiri tuh ya. Cari sendiri ya. Biasanya pakai apa? Kongres. Pakai apa? Biasanya kalau kami biasanya pakai beli. Itu paling jelas itu pakai beli biasa. Tapi nggak apa-apa, itu terserah mau pakai yang mana, itu sama benernya ya. Asal kita tahu, kok bisa tahu itu pakai ini gitu ya. Yang kita lihat dulu perawakannya dulu ya. Jadi kita urut, jangan diwalak-walik gitu ya. Perawakannya kita lihat dulu ini kayak apa. Oh ini berarti masuk pohon. Pohon nanti sebutkan misalnya tingginya mencapai berapa. Misalnya yang Anda hadapi yang disebutkan ya. Soalnya nanti bisa ketemu yang lebih besar dari ini. Jadi kalau lebih 10 meter itu bisa dikatakan pohon.
Ya, pohon boleh dikatakan misalnya percabangan. Percabangan kalau kayak gini nih biasanya yang dilihat batang bebas cabang. Jadi batang yang nggak ada cabangnya itu seberapa tingginya. Itu masuk karakter buah. Kalau ini berarti dari bawah udah bisa bercabang ya, berarti batas bebas cabangnya boleh dikatakan nggak ada ya, berarti kosong. Misalnya akar banir nggak kelihatan, nggak usah disebutkan, dilewati aja. Jadi nanti kalau bikin deskripsi itu enak, singkat gitu ya. Pohon percabangan mulai dari bawah ya. Terus kita urut. Ini ada apanya ini? Duri. Durinya duri apa? Bos, boleh mendekat aja ya. Durinya duri apa? Itu ya. Nah, kalau diginikan ini berarti durinya ini menjadi satu dengan apa itu? Batang kayu. Berarti duri sejati. Ini namanya duri sejati. Kalau kayak mawar diginikan langsung lepas, duri emergency ya. Ini duri sejati atau duri kayu. Nyebutnya gitu ya. Setelah itu baru dilihat daun sekarang. Daunnya apa ini? Macam. Kedudukannya dulu. Kedudukannya. Kalau bisa lihat yang tegak gini ya. Kedudukannya apa? Berseling. Berseling berarti ini bisa dihitung ini. Sebenarnya bisa dihitung. Ini ketemu ini lagi berapa per berapa gitu ya. Kalau yang nggak berseling nggak bisa dihitung ya. Itu bisa dihitung nanti berapa per berapa gitu. Udah tahu teori ada ya. Terus sekarang daun. Daunnya apa tadi? Majemuk. Majemuk apa sekarang? Majemuk itu apa sih? Sekarang saya tanya. Ini nanti biasanya bingung. Majemuk itu apa? Bedanya majemuk dengan tunggal, udah. Kalau tunggal apa? Biasanya berarti vegetatifnya, Pak. Ya, Memiliki satu helai. satu tangkai satu daun ya. Kalau ini lebih dari satu anak daun. Ada lagi nggak karakter kuat? Belum ketemu. Ini kalau sudah tua nanti gugur satu persatu, rontok. Ingat-ingat ya, kalau majemuk itu nanti rontok. Kalau begini jatuh semua, itu tunggal. Contohnya apa? Kelapa, paku, kelompok palem itu semua tunggal ya. Jadi jatuhnya itu langsung seluruhnya itu keseluruhan. Kalau ini rontok. Terus ada lagi tandanya di sini, di bagian vegetatif ini tidak muncul bagian generatif. Ya. Ada yang mirip kayak gini, tapi di sini ternyata muncul bunga. Apa contohnya? Satu, itu tunggal. Ingat-ingat ya. Jadi kalau di sini keluar bunga bagian generatif, berarti itu tunggal, itu ya. Jadi daun majemuk apa? Majemuk apa ini? Gini, kalau saya gini ngitungnya. Majemuk menyirip ganda. Majemuk menyirip ganda. Kalau ada lagi ganda rangkap. Majemuk menyirip ganda. Itu teori saya sendiri, rumus saya sendiri. Majemuk menyirip ganda, ganda rangkap, ganda berganda. Nanti ada gitu. Saya ketemu contohnya kayak mindi, apa itu? Nanti gitu. Kalau ini majemuk menyirip ganda. Majemuk menyirip ganda. Itu baru di situ. Nanti ada lagi karakter yang kuat di sini, ada apanya di sini. Makanya saya biasanya selalu bawa ini ya. Di sini pasti ada stipula. Ini stipulanya menyerupai duri. Jadi durinya ini sebenarnya stipula. Jadi duri itu nanti macam-macam, bisa ada yang bukan stipula, itu bisa berupa duri, bisa berupa tendril kayak di apa walu kelompoknya itu ya. Tapi kalau ini berarti berupa duri ya. Jadi stipula menyerupai duri, gitu aja. Menyerupai duri. Semua fabase selalu ada stipula. Kalau nggak ada buang. Bukan fabase ya. Ada stipula. Nanti ketemu nanti.
Gitu. Jadi di sini juga ada ini, di setiap ini ada stipula di sini. Kalau dilihat pakai ini nanti ketemu. Ketiak daun. Bisa tunas gitu ya. Jadi di antara petiul, tangkai ya, tangkai. Tuh, itu ada stipula. Nanti sebutkan stipulanya berupa apa gitu ya. Ada yang berupa kayak rambut, ada yang berupa lean gitu, lembaran, ada yang berupa duri, macam-macam. Kalau ini berupa duri ya. Ini masih ada lagi, ada apanya ini? Ini. Iya, ini. Ini ya. Nah, ini karakter. Jadi dari akasia ini dia punya ini kelenjar, kelenjar ya. Jadi ada glen. Kalau ditanyakan anak daunnya bareng, kalau disebutkan ditanya bentuk daun apa ya, keseluruhan ini sebutkan. Di garis digambar. Oh, ternyata oblong, jorong, oblanceolata kan gitu ya. Tuh. Baru kalau ditanyakan anak daunnya bentuknya apa, baru nanti lihat dari satu-satu ya. Terus daun tidak lengkap. Kenapa kok tidak lengkap? Kalau lengkap punya 3 bagian. Helai, tangkai, dan pelepah. Ini hilang salah satu, berarti tidak lengkap ya. Jadi diurut dari bentuk pohon, cabang, daunnya majemuk, kedudukan daun dulu berseling, terus daunnya majemuk, menyirip, ganda, tuh, tidak lengkap ya. Tuh. Terus perbungaan keluarnya dari mana? Perbungaan itu rangkaian dari bunga-bunga, ya, rangkaian dari bunga-bunga. Kalau ngambil bunga satu disebut perbungaan itu salah ya. Itu bunga namanya nanti ya. Perbungaan itu jadi rangkaian bunga-bunga. Kalau ini akasia dia majemuk berbentuk bonggol. Perbungaan ya. Kalau bunganya tunggal. Jadi lihat dari satu bunga satu itu dia nanti adanya cuman satu bakal buah, itu namanya bunga di situ. Kalau majemuk yang jelas seperti di aster. Aster itu banyak bakal buah nanti. Jadi kalau bunga lihatnya dari bakal buah. Jadi perbungaan majemuk berbentuk bonggol. Ini nanti bunter gini, kayak pentol korek itu ya. Itu ya. Kayak pete itu ya. Terus nanti buahnya keluarnya di nggak bisa lihat saya ini. Aksil atau terminal ya. Kalau terminal di ujung sini. Kalau ini kemungkinan aksil ya, kemungkinan, tapi nggak bisa nyebut saya. Jadi bisa dilihat di literatur, bisa dilihat itu perbungaannya keluarnya dari mana ya. Terus buahnya bentuk polong, mungker-mungker gitu ya, agak mungker gitu ya, bentuk polong. Polong ada berapa biji. Jadi sebutkan, contohnya ini kalau kepingin detail ya, ini sebutkan ini pasangan anak daunnya ada berapa pasang, simetris enggak, gitu ya. Pokok kalau kepingin detail nanti gitu ya. Terus apalagi? Udah, kalau manfaat ya, hias harus masuk. Hias itu kita nggak bisa lihat dari bunga saja ya, dari bentuk daun, dari pohon, akarnya macam-macam. Soalnya ada bunga ada tanaman hias lapangan, pot, bunga potong kan ada gitu. Kalau bunga potong nggak masuk ini ya. Bunga potong itu kayak aster, itu masuk bunga potong. Kalau kayu bisa untuk mebel, bahan bangunan, kerajinan bisa ya. Dia aksilari di ketiak daun ya, aksilari ya. Aksilari. Oke, silakan tanyakan apa ya yang belum jelas ya. Ya, di ketiak. Jadi perbungaan keluarnya di ketiak. Jadi kuncinya itu aja yang kuat. Nah, kalau kayak gini nih, itu berarti dia memiliki akar banir bentuk papan, bentuk pipi ya. Jadi tinggi pipi. Kalau nggak ada nggak usah disebutkan, ini ngebeki catatan nanti ya, dilewati aja. Kayak getah apa itu nggak ada, dilewati.
yang iki sing apa tuh? Lichen. Cassia fistula, pakai F ya. Cassia fistula. Caesalpineaceae beda lagi. Ini kalau tadi bunganya bentuk bonggol berbunganya. Kalau ini caesalpineaceae. Kalau caesal itu mahkotanya mekar semua. Jadi kalau lihat Fabaceae yang mahkotanya buka semua itu Caesalpineaceae, meraan, kelompoknya meraan. Ya, jadi lihat bunga, oh bunganya ini berarti Caesalpineaceae. Asem itu kelompoknya ini. Ini masuk pohon. Karbanir ada. Kulit bisa jadi karakter kuat. Jadi mengenal tanaman itu hampir sama dengan mengenal uang. Dilihat, diraba, di bau juga. Ya. Ini namanya kulit berleka, ya. Retak-retak. Warna boleh, warna masuk. Warna jangan warna yang mana ya? Hitam, coklat. Ini yang coklat gelap ini ya, coklat gelap. Ya. Warna. Yang putih-putih itu kan lumut kerak itu ya, lumut kerak itu ya. Nah ini bisa disebutkan ini batang bebas cabang sekitar 2,5 meter. Itu ya. Asal ini tadinya nggak dipangkasi loh ya, kalau dipangkasi udah merusak ini. Ini kayaknya enggak ini, bener ini. Jadi ini rata-rata kosong nanti. Makanya kalau nyandra tanaman kalau bisa nggak hanya satu, nanti lihat lagi lainnya. Oh ternyata ketemu yang segini, berarti yang benar nanti yang ini ya, yang pendek itu ya. Terus daun, kedudukan daun dulu berseling. Daun kalau ini apa? Majemuk apa? Tunggal. Majemuk menyirip. Tunggal. Ujungnya dilihat ada enggak? Majemuk menyirip genap. Kalau ujungnya gini genap, tapi kalau ujungnya ada itu ganjil atau kasal. Misalnya ada gini aja ya, itu sudah masuk yang ganjil ya, yang ganjil. Jadi majemuk menyirip genap, anak daunnya ada berapa pasang. Bentuk daun ini kalau keseluruhan mulai dari elips sampai oblong sampai corong. Kalau anak daunnya bisa juga corong ya. Ya itu sebenarnya diukur nanti daun itu tangkainya itu berapa panjang, diameternya. Daun juga gitu lah. Jadi Anda nggak bisa nyebut daun lebar, nggak boleh. Jadi daun panjangnya misalnya 5 sampai 7 kali berapa ya, lebarnya berapa sampai berapa. Itu harus pakai kisaran, nggak boleh pakai oh ini daunnya lebar, daunnya sempit. Ini seperti buahnya seperti nanas, nggak boleh. Kita anggap orang lain nggak kenal nanas ya. Jadi harus pakai kisaran. Jadi tuh pakai kisaran. Terus nanti kalau bicara atas saja, baru dibalik. Misalnya pertulangan bagian atas tampak atau tidak ya, tampak dan menonjol atau tidak. Tuh. Kalau ini contohnya. Ini ya. Tampak tapi tidak menonjol ini ya, tampak tapi tidak menonjol, ini datar. Itu sampai urat daun ketiganya dilihat, keduanya misalnya sudutnya berapa derajat, berapa pasang sudutnya ya, sudutnya berapa derajat, berapa pasang. Terus tulang daun ketiganya itu seperti apa, seperti jaring atau seperti jaring yang robek-robek. Kalau robek-robek itu disebut menjala. Kalau seperti mata jala ya mata jala. Jadi tulang daun ketiga membentuk mata jala. Itu. Ada yang membentuk tangga. Ini gini di Dipterocarpaceae semua gitu. Itu ya Dipterocarpaceae gitu. Kalau ini menjala, masuk menjala.
Baru dibalik gini, pertulangan tampak dan menonjol. Di gini kan terasa kalau menonjol ya. Tuh. Itu terus perbungaannya mana ada bunga Sedang enggak? tidak berbunga, Pak. Ini pas gugur ini. Kayaknya aksil juga ini. Aksil ya. Sementara aksil di tanda tanya gitu ya. Iya. Aksil gitu. Nanti bunganya mekar semua, warna kuning. Warna itu nggak terlalu kuat warna itu ya. Jadi mekarnya ini yang dilihat. Oh, kayak Salpinaceae gitu mekar. Ukuran tadi kisaran ini bisa dibelah berapa, simetri enggak itu boleh, bisa dibagi berapa gitu. Kalau pakai teorinya J.F. Korman itu gitu. Oh, ini setangkup. Ini berarti nanti urdonya ke sini. Itu bisa lihat. Kalau saya kebun raya agak susah. Saya pernah ini pelatihan dengan yang melatih itu profesor mereka. Orangnya itu pakai itu J.F. Korman ya. Jadi lihatnya dari bunga. Kalau saya enggak, kalau saya masih kecil gini, saya udah tahu orangnya, saya kasih ini apa Pak? Waduh, nggak bisa saya. Saya harus lihat bunga. Kalau saya bisa lihat dari kadang dari mulai dari muncul dari biji itu udah tahu, karena saya di nursery mulai dari dulu itu sering dari nursery, teman-teman bawa masuk nursery, saya yang ngecek dulu. Oh, ini tanaman ini kayak gini. Di sini enaknya kayak gini, ini kebun raya Purwodadi itu petaknya itu udah dibuat apa itu per ini. Jadi misalnya per ordo itu ngumpul di sini. Beda dengan kebun raya lain, beda. Ada yang dilihat dari potensinya, ada dari habitusnya gitu. Kalau di sini pakai evolusi bunga, jadi melihat persamaan perkembangan dari bunganya. Oh, ini masuk ke sini gitu. Tuh. Terus ini buahnya nanti bentuk ini silinder, silinder buahnya, silinder panjang segini, nanti biji gini banyak ini. Itu manfaatnya untuk ini, untuk kalau sembelit itu bisa pakai ini, daging yang melindungi bijinya itu bisa dikasih air Langsung minum. dimakan Iya, gitu. itu untuk kalau sembelit bisa pakai ini ya. Rasanya manis-manis asam gitu. Saya belum pernah nyoba tapi ini masih masuk pohon ya. Kalau di bawah 10 meter sampai 5 meter itu masuk perdu atau pohon kecil gitu ya, pohon kecil. Oke, ada yang tanyakan ini sapu tangan. Nanti sambil dicek di coba browsing apa nama lokalnya. Kalau di sini nyebutnya bunga sapu tangan. Mungkin lihatnya dari ini, dari daunnya, kuncup-nya itu kalau masih muda itu seperti sapu tangan yang apa yang dilipat-lipat itu loh ya. Iya. Namanya Saraka declinata. Ini udah tahu ya maksudnya ya. Kalau dikurung gini, Yang iki. loh, ini berarti dulu yang memberi nama ini Greg. Tapi dulu namanya apa nggak tahu ya. Terus sama ini disempurnakan. Jadi ini, jadi Saraka declinata. Jadi mik itu, mik. Saya nggak hafal mik itu yang apa ya. Kayak Salpinaceae dari Jawa Timur, dari Jawa ini Kalimantan banyak ini. Mungkin masukkan anu aja. Apa itu? Asia. Ya, Asia atau Asia Tenggara antara itu ya. Ini perdu. Perdu itu nggak bisa tinggi ini. Paling cuma melebaran. Paling bagus di sekitar sungai ini. Nah, ini percabangan mulai dari sini yang baik bercabang cuman segini, setengah meter ya. Silinder, oh iya saya lupa tadi, bentuk batang ya, penting itu ya, bentuk batang silinder. Soalnya bentuk batang itu ada yang persegi, ada yang apa itu beralur, kayak bintang kalau dipotong melintang. Kalau ini silinder ya. Jadi bentuk silinder, agak kasar. Warnanya bukan ini, warnanya kayaknya coklat terang ini ketutup ini ya. Ini warna sini, warna kulitnya ya. Terus berseling, kedudukan daun berseling, daun tidak lengkap,
majemuk apa? Genap ya, majemuk menyirip genap. Ada sekian pasang. Oh ya, tadi ada yang lupa lagi nih. Semua fabase itu di tangkai sini tuh ada ini. Saya lupa. Tadi masukkan tambahkan ya. Ada ini. Semacam sendi kayak pir. Ya. Ini makanya untuk gerak yang istilah turgor, ketegangan sel itu kalau mendung atau pas tidak atau malam dia tidur, ada gerak tidur. Kalau putri malu kan begitu disentuh gini langsung dia berhenti proses fotosintesa. Ini karena dia punya ini. Kalau nggak punya ini bukan fabase, jadi ada stipula, ada ini, ada kayak pir ini ya. Kayak pir. Jadi di sini ada stipula sini. Cuman stipulanya ada yang gugur duluan gitu loh ya, ada yang gugur, tapi ada bekas. Biasanya di sini ada bekas, jadi stipula lepas, dia meninggalkan ini saja. Jadi stipula jangan lupa ada ini. Nah ini gede nih stipulanya nih. Ini daun penumpunya ini. Ya ini segini nih. Ya ini daun penumpu gini. Jadi di antara ini nanti ada gini, ada stipula, cuman lepas ya. Semua fabase itu kalau tadi berupa duri, kalau ini berupa ini lembaran ini ya, segitiga bentuknya ya. Terus dia itu pasangannya itu sejajar ya, simetris ya, jadi pasangannya sejajar. Pertulangan tampak tenggelam, jadi tampak tapi tenggelam, makanya bisa dilihat ini kalau permukaannya gini kayak membantal, itu berarti pertulangannya biasanya tenggelam, jadi membantal. Kalau di sini kebalikannya, tampak dan menonjol. Nanti dilihat ini nyambung apa enggak. Ini mencapai margin, berarti pertulangan kedua tidak membentuk intratepi. Jadi mencapai margin, istilah mencapai tepi. Kalau yang jelas kalau di kelompoknya jambu itu nyambung terus gini. Itu membentuk intratepi kalau nyambung. Kalau ini tidak membentuk. Jadi keluar. Angkal, tumpul, tepi rata, ujung apa ini? Meruncing. Kalau ada tambahan ini meruncing. Kalau gini aja runcing. Itu bahasa Indonesia itu agak ruwet memang ya. Disebut lancip, melancip juga benar ya. Kalau di istilah biologi kan enak. Misalnya akut gitu ya. Itu masih jelas. Kalau di sini lancip disalahan nanti. Lancip meruncing gitu. Perbungaan keluarnya dari berarti ini mulai dari ini sebenarnya bekas ini. Tadinya ada bekas ini ya. Ada ketiak daun tadi, ini kan udah lepas. Jadi dari bekas ketiak daun sampai aksil. Sampai sebutkan sampai gitu ya. Jadi di ini bisa keluar nih. Di batangnya ini bisa keluar perbungaan. Nggak asal keluar gini, berarti di situ dulu ada bekas ini ya, bekas sikunya itu ya. Tuh. Bentuk polong, buahnya bentuk polong. Cuman isinya berapa, segini nih, gede nih. Polongnya segini. Yang merah-merah nih gini Bapak. Itu udah jadi, tetapi masih muda ya, masih muda. Yang merah-merah nih gini. Oh ya, itu polong isi berapa, paling isinya cuman berapa, dua apa itu belum isi nanti ada isinya agak yang ngembung cuma tengahnya saja, yang ada isinya saja. Iya sama dengan pete itu, sama dengan pete.
Kalau perbungaan majemuk, ini perbungaan ini perbungaan majemuk, lihat mekarnya dari mana. Kalau mekarnya dari bawah berarti majemuk tidak terbatas. Kalau mekarnya dari tengah dulu berarti majemuk terbatas. Dari tengah terus baru pinggir sini berarti terbatas. Kalau dari bawah ini berarti seolah-olah tumbuh terus. Kalau ini coba dilihat mekarnya dari mana, yang bagian mana dulu. Oh ini dari, iya dari samping ya, berarti tidak terbatas. Masih yang tidak terbatas ya. Apa istilahnya? Inflorescence apa itu? Kan ada itu ya, itu. Oh ini masih terbatas, tidak terbatas. Bisa lihat dari mekarnya itu. Oke, ada yang bagian generatif ya. Ternyata saya menjumpai ada di tanaman apa ini? Itu keluarnya bunga itu dari tangkai daun. Jadi ada sebagian kecil itu yang itu nanti. Kalau dulu dijual di pasar-pasar ini namanya Inocarpus paciferus. Ayam Inocarpus paciferus. Habitus ini kayaknya enggak kayak yang gede nih, ini masukkan di perdu aja. Perdu di bawah 10 meter ya. Perdu. Terus ini apa? Nah ini bentuk batang beralur ya. Kalau tadi kan silinder, ini bentuk batang beralur. Warnanya yang coklat gelap itu, warna kulit. Terus ini apa ini? Ini batangnya apa bukan ini? Ini yang namanya akar banir, berbentuk papan, berbentuk pipi. Ini bisa ini. Berarti akar banirnya sampai segini. Berarti kalau nanti misalnya mau ngukur diameter batang, jangan di sini, salah, ini akar ini. Harus 1,5 meter di atas banir ya. Berarti kita harus naik. Itu ya. Ngukur batangnya di situ nanti. Soalnya kita kalau masuk hutan nanti bisa ini, nanti belum ketemu beringin nanti. Beringin itu banyak segini-segini. Diukuri ternyata itu akar itu ternyata. Soalnya tadinya kan dia tumbuh di atas, terus keluar akar gantung, jadi menyerupai batang. Itu biasanya kita sering keliru gitu. Saya dulu pernah kita ukuri mau sampai berapa ya. Ternyata batangnya di sana. Daun apa? Ini tidak lengkap. Ini tunggal atau majemuk ini. Sekarang itu ini saya itu ngeluh kalau lihat ini. Ini kalau dilihat sepintas gini kayak tunggal ya, tapi ada yang nyebut gini. Ini berdaun majemuk beranak daun satu. Majemuk kok satu anak daun itu. Jadi di sini biasanya kelihatan bisa apa ya? Masih agak susah ini menjelaskannya. Nanti sambil dibaca lagi. Mudah-mudahan buku yang dibaca itu benar yang kayak yang kita cari. Soalnya kadang kan nanti asal bisa nulis, pernah saya tak baca. Oh, belum nggak masuk. Kadang gitu, hanya bisa nulis, ternyata kita baca itu nggak bisa nangkep. Kalau bisa gini, kita baca itu sambil membayangkan gini, daun tunggal, itu bisa, udah bisa bayangkan, oh kayak gini gitu. Jangan sampai dibaca nggak masuk-masuk, itu kurang pas tulisan. Nah, saya makanya pakai kisaran tadi kan, oh daun apa itu jorong, ukuran sekian sampai sekian kali sekian, udah bisa bayangkan itu di gambar aja. Oh tahu itu ya.
Ini beranak daun satu sementara itu ya. Nanti kita lihat lagi lainnya nanti. Oh ternyata gitu. Kalau di bunga kupu nanti mungkin agak jelas. Jadi di tangkainya biasanya ada ini Bu, bisa lepas nanti, merotol. Kalau ini kan langsung gini, jadi susah lihatnya ya. Jadi ada ini loh kayak gini, jadi ini bisa putul-putul gitu. Itu ciri-ciri majemuk bisa dilihat dari itu. Jadi nggak tangkai langsung ini utuh gitu. Itu yang tunggal biasanya gitu. Apa yang kayak daun jeruk ada nih Pak? Jeruk itu, iya jeruk itu bukan majemuk, itu putul enggak itu. Kalau putul itu majemuk, kalau enggak. Cuman anak itu rotasi ada yang majemuk memang. Rotasi ada yang majemuk ya. Majemuk mungkin itu majemuk. Nanti kemungkinan lepas itu. Jadi di antara itu lepas. Jadi lihatnya itu, oh ini bisa lepas, kalau enggak itu bukan gitu. Jadi lihatnya dari itu ya. Ini nanti perbungaan aksil dia, ini kayak salviniaceae ya, jadi mekar semua nanti. Bunganya, mahkotanya mekar semua. Buahnya bentuk polong, cuman berisi cuman satu. Segini, kayak mainannya anak-anak yoyo itu ya. Gini. Itu masih kecil nanti bisa segini. Bijinya gede, enak itu gurih. Bisa. Dulu saya itu sering itu bisa direbus, dibakar yang enak itu, gurih-gurih gitu ya. Tebal daun tebal. Tuh. Ayo kita lewat lagi. Iya. Tapang rata-rata ada ini, ada kayak sabut gitu. Tapang ini terminalnya. Ini dia itu masuk, habitatnya masuk semak ya. Jadi masuk semak, durinya berduri apa ini? Oh, duri emergency ini, masuk lepas sih kayak di mawar itu ya. Terus kedudukan daun berselim, daunnya apa? Majemuk. Apa istilahnya ini kalau ini? Ini stikulanya ini ya. Jadi di antara tangkai terus ini yang kayak pir tadi ya. Jadi selalu punya itu kayak pir itu ya. Majemuk menyirip. Majemuk menyirip ganda. Majemuk menyirip ganda beranak daun. Majemuk menyirip ganda ada ini pasangannya sebutkan 2 pasang atau sampai berapa? Itu cuma 2 pasang rupanya. Di sini juga ada nih, stikulanya kelihatan. Ya. Jadi selalu siapa nanti ada. Terus ada kayak pire semua, makanya untuk gerak ini tidur. Begitu dia berhenti fotosintesa langsung ini. Sebentar lagi ditinggal, proses lagi, jalan lagi. Perbungaan bentuk bonggol, mimosaceae. Pernah lihat bunganya ya, berbunganya ya, ungu ya. Iya. Ini manfaat sekarang banyak dibuat bonsai malah ini ya. Bonsai ini sebenarnya bisa untuk obat ini, untuk batuk kering. Jadi akarnya diseduh atau direbus. Akarnya putri malu. Buahnya polong, luruh nggak mungker gitu ya. Jadi ciri-ciri ini nanti hampir sama dengan itu tadi yang pertama tadi. Iya hampir sama. Oh ya akasia saya tambahkan. Akasia yang kelihatan tadi itu, akasia yang ini ya. Akasia kan macam-macam ya. Ada akasia yang daunnya kayak satu itu, pernah lihat? Yang tebal daunnya, yang pipi, ya kayak bulan sabit pernah lihat ya. Itu sebenarnya bukan daun. Ingat-ingat ya itu filodia daun. Jadi tangkainya itu membentuk daun. Jadi pertama
dia waktu tumbuh itu kalau kita nanam dari biji munculnya begini. Ini saya kan nanam dari biji makanya tahu ya. Terus kelamaan ininya melebar, tangkainya melebar, makin lama makin hilang ini, makin muncul baru lagi, tambah hilang baru muncul yang bukan daun palsu itu dan semuanya itu ya yang kayak sabit itu bukan daun, itu tangkai daun, jadi menggantikan fungsi daun. Tadinya kayak gini. Jadi kalau ditanya daun sejatinya akasia yang itu Auriculacormes macam-macam kan, itu ya seperti ini daunnya, masih kecilnya baru bisa ketemu, kalau udah besar udah nggak bisa ketemu. Ya. Ini dikasih Pulcherrima, jadi masih sama, cuma variasi warna bunga. Ini masuk perdu, bukan perdu ya, itu sampai 5 meteran gitu. Untuk tanaman berkayu yang ini perdu. Terus ada duri apa itu? Kayaknya duri sejati atau bukan ya? Ada bener yang dona apa sih? Sejati. Terus daun majemuk apa tadi? mirip ganda. Majemuk mirip ganda. Bentuknya ini. Berarti apa? Lebar atasnya apa ini? Bulat telur terbalik. Bulat telur terbalik. Kalau ininya di sini berarti bulat telur, kalau ini bulat telur terbalik. Atau sungsang gitu ya. Oh, Apa bulat telur itu apa? Istilah oval. biologinya apa? Oval. Ovata, Pak. Ovata, kebalikannya, tinggal kebalikannya apa ya? Terus sama ini ciri-cirinya, kalau kita cek itu sama dengan tadi. Ada stipula, ya, stipula. Sampai di sini ada. Jadi di setiap ini sikunya itu ada stipula, cuman kecil, makanya pakai ini. Iya. Ini ada berapa pasang? Ini pasangannya pas ini. Ireng-ireng ya. Antara 5 sampai 7 mungkin ini. Gile. Dari 5 sampai 7. Ireng gitu. Gile ono duri cilik ini. Kadang cuma satu tul gitu. Itu udah membedakan, Halus. membedakan jenis. Yang jerone kene bareng enak. Kayak gini. Neng tangga ini. Heeh, gile cilik. Ada glen. Perbungaan terminal. Ini terminal ya. Jadi di ujung. Kalau nanti ketemu kayak ini, nanti perbungaannya keluar di ketiak. Ya bukan ini loh namanya ya. Jadi ini Tidak, berarti tidak di ketiak. mekar semua, makanya Kosok. kaisar. Walah ya. Bentuk polong. Enak ini. Nggak pernah nyoba. Belum. Landingan ya, Pak? Enak dimakan. Enak dimakan ini. Kok melandingan? Kacang koro. Enak ini kalau Oh, ada kayak ngono. manisnya. Ada manisnya. Ini. Kalau ini ada manisnya. Kalau lam toro kan Ya kan ya? dulu rasanya kan gitu, baunya. Nah ini kan nggak bau. Ini mulai dari ini. Dan saya orang dulu itu gini-gini dimakani, kasih tahu. Ini mentah bisa nggak dimakan? Iya, Orang dulu bisa dikonsep bisa. manis-manis itu.
Enggak beracun ini, aman. 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 Ya, jalan. Aman. Taman ini. Dah. Orang-orang yang kadang nyebut sengon putih gitu ya. Ini adanya di kebun raya mungkin ini. Ini bisa gede, ini cepat sekali gedenya. Ini masuk mimosase. Mimosase. Cuman ini mudah patah, kayunya mudah patah. Ya. Terus dia itu ini cepat invasif, jadi akarnya itu bisa keluar ini, bisa keluar anakan. Jadi dipotong keluar lagi terus gitu. Cepat sekali, makanya ini kan cepat sekali di sini. Ini itu Banyak satunya banget. induknya kan di sana. Kalau nggak dibakar ya terus ini termasuk ini. Ini dari bijinya itu ya. Walah, Tanaman luar negeri tapi jadi yang di sini. iki lho, pakai iki lho. Ya, ini di kampung saya situ udah banyak ini karena terbang angin itu. Ini sama bentuk polong ya, nanti bunganya warnanya putih seperti apa itu? Kamboja. Pete, seperti pete. Ada yang kena gitu. Se. Anu, Saman, kayu udan, terus apa lagi? Ada, kalau di daerah saya saman, saman. ya saman. Saman. Namanya Albizia sama Z, Albizia saman. Kalau Saman. dulu namanya Samania saman, sekarang ganti Albizia saman. Nanti ya ini kerjaan penelitian, kurang kerjaan nih ngerubah-ngerubahin. Jadi misalnya Anda ini ya, nanti Anda menemukan karakter yang lebih kuat, ini bisa Anda ganti itu. Tapi publikasi harus dilengkapi. Bisa ganti namanya itu kerjaannya. Iya, Angkutan ini kurang penggawaian. Kurang penggawaian. Albizia sama. Ini pohon gede nih ya. Ini kuat sekali nih. Dia itu kenapa kok kuat? Jarang roboh ya. Ini dia daunnya kan cuma di atas saja ya. Kayak payung gitu ya. Jadi beratnya mungkin kurang. dari Kurang. situ ya. Terlalu berat. Bisa tak kuat. Wah. Albizia sama. Lek godhongi sak awakmu kabeh Daunnya satu majemuk, aku. menyirip ganda, masih ganda ya, majemuk menyirip ganda. Nanti bunganya bonggol, Iya, Bang. buahnya masuk. Kalau buahnya tahu ya, udah tahu ya. Warna pink itu, Pak. Buahnya coklat. Coklat. Itu dimakan kalau orang dulu digoreng itu, goreng itu. Tapi kalau kebanyakan ya ada ngeluh-ngeluhnya itu. Jadi itu ya. Ini Erythrina, varigata ini varigata, dia warnanya udah di anu nih. Itu bisa coba, ada barcode-nya coba. Erythrina. Soalnya kan nggak lengkap dengan anak daun 3. Majemuk ganjil beranak daun 3. Majemuk ganjil. Nah ini kalau udah tua gugur dia, rontok. Jadi bisa lepas. Majemuk itu gitu. Bisa Rata-rata gini, lepas. bisa lepas ini. Jadi daun tidak lengkap, majemuk, ganjil beranak daun 3. Kalau bentuknya apa ya? Hati. Bentuknya itu biasa, yang paling enak itu gini loh, bentuknya kalau ditanyakan bentuk ya, bundar dulu. Jadi bentuk bundar, Bundar. nanti sebutkan pangkalnya apa, tepinya rata, ujungnya meruncing. Tuh. Jadi misalnya kayak pepaya jangan Bundar. langsung disebutkan bentuk menjari, jangan gitu. Oh, Bundar, bundar. baru sebutkan tepinya bertore atau bercangat,
itu Bundar bisa sih ketemu berarti. nanti gitu. Jangan langsung menjadi gitu. Itu kan pertulangannya yang menjadi. Nah kalau gini nih pertulangan 3 itu seperti ini. Bertulang daun 3 itu seperti ini. Biasanya kalau baca literatur bisa ketemu bertulang daun 3 seperti ini. Jadi di bawahnya ini bisa 3 gini. Benar-benar. Ini masuk apa itu? Papil ya, papilionase. Fabase. Ya, papilionase itu bunganya nanti seperti kupu-kupu atau seperti kumbang. Ini mekar, di sini ada yang muncul kayak turi, pernah lihat turi? Oh, nah, nggih, itu nggih. yang papilionase. Papilionase. Bedanya jadi dari fabase itu dibagi 3 itu. Kalau kayak kumbang, papilionase, kalau mekar semua kayak salviniase, kalau bonggol mimosase. Minata. Acuminata itu bunganya kuning, warna kuning. Terus daunnya agak kecil-kecil. Baunya acuminata. Ini perdu. Dudukan daun berseling, daunnya apa ini? Ini mulai ketemu aneh-aneh lagi. Ini tunggal atau majemuk. Ini sebenarnya majemuk ini. Oh, Jadi ini nanti ini putul ini. Bisa lepas. Kalau tua itu rontok. Ini ada piring. Lepas. ini sebetulnya. Ini aslinya itu 2 ini. Aslinya tapi kata Allah nggak tahu ya kita 2 atau 1. Cuman bagian sini melekat. Bagian 2 terus melekat. sebagian melekat dia. Tapi ini nanti bisa lepas semuanya. Rupanya rontok. Bunganya perbungaan ini stipulannya gede-gede nih. Dan penumpunya jelas ya. Oh, nggih. Makanya kalau nyandra tanaman itu paling gampang itu lihat ujung. Jadi misalnya Anda motret itu jangan ambil macam-macam, langsung diambil. Teman-teman kalau ngirim saya tanya, Pak ini apa? Loh kuncupnya mana? Gitu. Begitu lihat kuncup langsung, oh ini ketemu itu. Jadi paling kuat di sini kuncup ini. Paling kuat di kuncup. Ini perbungaannya munculnya kayaknya kalau ini terminal kayaknya kalau ini. Terminal pas ini ketik daunnya. Daunnya warna kuning. Aku ngene iki. Tadi udah ketemu yang daun 1. Daun berlekat. Ada sing aneh lagi enggaknya. Masuk kelompok yang mana? Famili apa ini? Mekar semua. Kayak salviniaceae, mekar semua. Kalsial. Kayak salviniaceae. Namanya Ambune kaya Kesimbuhan. ndak Cassia jamu. siamea. Cassia siamea. Kasia siamea. Pohon silinder coklat gelap, coklat tua. Daun majemuk menyirip genap. Majemuk menyirip genap. Stipula jangan lupa ada ini. Ndak. Masuk ikut stipulai. Tidak. Lepas, rupanya stipulanya lepas. Ini bekas stipulan. Walah. Jadi sebutkan aja stipula lepas. Mesti enak stipula. Makanya lihat yang masih muda nanti ketemu bentuknya Mesti kayak stipula. apa. Stipula lepas. Stipula lepas. Tinggal perbungaan munculnya. Itu sunik. Kayaknya di ujung ini. Kelopaknya. Nah, kalau lihat ini, kalau nyandra bunga, jangan dari bawah sini, bisa kejebak kita. Oh, Dulu dari sini. dari atas. Oh ini
putihnya, ini benang sari, ini mahkota, baru ketemu kelopak. Kalau dari sini bisa kejebak ini, kadang di sini ada daun bendera ya, ada itu ya, itu dikira kelopak. Akhirnya yang sini tarik juga ya, berantakan. Jadi di urusan ini putihnya yang ini mau jadi polong ini benang sarinya ini. Bakal buahnya satu, berarti bunganya tunggal. Bunga tunggal. Bunga tunggal. Kalau perbungaannya majemuk, tinggal majemuk apa? Aman. Nah ini bisa dibelah setangkup istilahnya. Setangkup Simetris. itu apa istilahnya? Kan ada singkap. Saya lupa kalau nggak baca lagi ini ya. Iya singkap. Jadi dibelah setangkup. Ini Arisa. Kurnia Arisa. Arisa pakai Z. Ariza. Benar kan? Coba tak lihat. Nobili. Bukan Brunea malah. Ambrosia nobili. Brunea lebih rapat ini bunganya nanti seperti apa tuh lampion ya. Ini Ambrosia nobili. Anggrek ya. Bunganya dah. Nah, kalau lihat anggrek kan sepintas seperti anggrek ya. Iya, Pak. Langsung dilihat ininya. Anggrek itu nanti apa itu benang sarinya nggak kelihatan. Kalau kelihatan masih kelihatan benang sari berarti bukan anggrek. Kalau anggrek itu tertutup gini, ditutup ini. Makanya kalau mau menyilangkan anggrek ini dibuka, baru diambil pakai pinset, ditempelkan di betinanya. Sama dengan vanili kan anggrek. Harus dibantu pakai penghulu. Itu ya untuk anggrek. Kalau enggak dibiarkan jarang yang jadi. Karena ini tertutup. Itu untuk anggrek. Kalau ini udah kelihatan jelas putihnya benang sarinya, berarti bukan anggrek. Lihatnya cuma gitu. Jadi ini perdu daun majemuk menyirip genap. Majemuk menyirip genap. Sama ini ada stipulanya. Untuk ada pernya. Itu ya, per itu ya. Stipula ada. Stipula cari yang muda biar tahu. Biar tahu. Stipulanya. Ini bekasnya ada. Nah ini stipula. Oh stipulanya cuman ya dua ini. Ini dua ya. Stipula terdaun penumpuk. Stipula itu. Terus ada lagi ini kan ini polong nanti ya segini polongnya ya. Pipi ya. Polongnya segini. Buahnya polong Sampai sama pipi. dengan yang sapu tangan tadi loh. Ini ada lagi yang merambat sekarang ini. Yang pernah baca. Bunga api dari Papua. Mucuna novoguinensis. Novoguinensis. Flame of Papua mungkin. Flame of Papua. Pernah ke rumah sakit Islam Malang. Bunganya bentuk-bentukannya taruh di para-para itu. Bisa segini. Warnanya urin. Itu sudah lihat. Urin. Ini mungkin cuma kurang terbuka. Ini dia liana. Jadi ya fitusnya kalau merambat yang berkayu itu liana. Woody climber atau liana. Jadi udah ketemu pohon, semak, perdu, kumbang. Seperti bunga turi tapi banyak ini, bisa segini, warna urin gitu. Makanya seperti api di tengah hutan itu ya ini. Flame of the forest. Bunganya polong. Gede segini di sini. Itu ya, nah dari Kalimantan itu. Maluku. Kalimantan.
Ayo. Pantai selatan itu banyak dijumpai, terutama di Sempu. Merbau pantai. Gede-gede nih. Merbau pantai. Namanya Hymeniana corbaril, courbaril. Hymeniana courbaril. Courbaril. Siapa ya? Ini saya nggak tahu famili namanya sing sini. Nggak ada apa-apa namanya. Iya Pak, nggak ada. Masuk yang papil atau yang kaisang? Kaisang ya. Ini buahnya. Buahnya betul kolong ini. Itu obat juga ini. Kawat deh. Mau ini kan bulat ya. Kalau ini cipi. Gede segini. Buah. Buah. Heeh. Buah sing kecil. Ini banyak dijumpai di selatan, ini bagus untuk kayu-kayunya bagus. Daunnya cuma menyirip. Banyak bentuk kolong, isinya cuma 2-3 paling. Liricide. Liricidia. Liriside. Liricidia itu liricide. Ada yang nyebut liricidia, ada yang nyebut sono Bogor. Sono. Sono Bogor. Sono. Ada yang nyebut gamal. Ganyang mati alang-alang. Jadi kalau ada padang rumput alang-alang untuk berantas itu ini bisa. Jadi ditanam ini terus dibakar. Nanti ini masih bertahan hidup. Jadi matinya dibakar. Liriside. Bukan mati karena Liriside. Liricidia sepium namanya. Liricidia sepium. Ini stipulannya lepas ini. Kecil stipulannya kecil. Oh iya Pak. Jadi ini untuk batas alang-alang ya. Gampang ditanam aja, dipotong tanam gitu aja. Ini nanti banyak bentuk kolong, Kolong. silinder. Liricidia. Papil. Merbau. Ya, ini. Jadi di sana itu nggak boleh dia tebang, dilindungi ada. Kompasia excelsa namanya. Kompasia excelsa. Gede ini sudah gede pohonnya kuat. Semua penyirip rata-rata sama. Basis rata-rata sama. Jadi lihat di sini bisa ketemu. Ada stipulanya. stipula. Kok ono pire pisan ya babase. Masih gitu aja. Kalau belum lihat bunganya, pokoknya babase aja. Apa nanti jadinya ini. Ini yang disebut ganjil ya. Majemuk menyirip ganjil. Oh. Ganjil. Nggih. Kanjile ki nek pucuke berarti. Sindora wali. Di Jawa itu ada Sindora javanica. Jadi kalau daerah selatan kemungkinan ketemu Sindora Sindora. javanica, hampir mirip ini. Sindora javanica wali cipen. dari Kalimantan Timur. Majemuk menyirip. Ada. Oh, ganda. Ini ploso. Ploso ya Pak Basi. Di ploso. Ini bunganya masih papil masih ya. Daunnya majemuk. Ya. Majemuk. Ada menyirip stipulannya. beranak dan tiga ini. Pire
Ini bekas stipulanya. Stipula. Enak bekas stipula, Ini enak stipulanya masih pire. jelas ini. Pernya Kita. jelas. Anjil. Ya itu yang buat gerak turbor itu. Ada pirnya. Iya, iya sama stipula. Jadi dua itu udah kuat. Dua itu sementara itu kuat. Belum lihat lainnya udah apa sih langsung itu bener ya. Yes. Bolong apa ini? Apa sih? Berani saya. Paling bleset paling banyak 5. Lainnya ketemu familinya. Nggak tahu namanya familinya bener. Apa sih? Ini kalau nyebut familinya karena belum tahu bunganya sebutkan Babase Babase. bisa kena semua nanti dibagi kelas kayak gitu. Hai. Kita lihat itu di sana. Ini kalau dulu waktu kesini ya. Ini Brunea hybrida. Bunga lampion. Disebut bunga lampion. Borneo hybrida packer. Ini piring. Seperti lain. Perkembangan di ujung ya, terminal berarti ya. Sekarang sekali jadi. Di ujung. Daunnya seperti polong. Rumpunya itu nggak terlalu banyak. Paling ya segini ini bisa. Ini bunganya Borneo hybrida. Masih belum mekar, guys. Masih Ini masuk mekar. perdu kalau kayak gini masuk perdu. Masuk perdu. Kata bapaknya masuk perdu. Ini bekas stipula ini. Yang bentuk cincin-cincin ini. Nah ini stipulanya ini. Nah ini ya. Ini. Ini. Yang ini bekas cincin-cincin ini stipulanya. Jadi ada stipula, ada per Per. tadi, Babase. Babase. Udah bisa. Ini tapi bukan Babase loh ya, diingat-ingat. Ya, Ini Morase. Morase. Morase itu bisa pohon, bisa perdu, bisa semak, bisa liana. Daun tunggal, ada yang berseling, ada yang pasangan, ada getah. Ada Getah getah. bisa putih, bisa keruh, Iya. macam-macam ya. Stipula membungkus kuncup. Stipula Morase. Stipula membungkus kuncup ditambah getah sudah ketemu Morase. Cuma 2 karakter. Getah. Stipula membungkus Stipula kuncup. membungkus kuncup. Contohnya beringin, sukun, luwe, Oh iya benar ya. lumeka itu. Lumeka itu. Kalau lihat bunganya, buahnya, kalau bunganya tidak kelihatan berada di dalam kayak lumeka, itu vikes. Makanya orang Jawa bilang, ngenteni mekare kembangin lo. Nggak pernah di dalam. Kalau aster gini, kalau itu diginikan di dalam. Makanya di situ ada lubang, biasanya serangga masuk, serangga berkembang biak, tua bersamaan dengan sebagai paparan. buahnya ini matang ya. Itu loh bersamaan dengan. Jadi kalau bunganya di dalam itu vikes, kalau di luar artokarpus, nongko, ruwe, Fikus. jadi cuma 2 karakter tadi, getah sama Iku lek tambium. kuncup. Itu yang bonin. Itu Iya, masuk kan nggak Morase. bisa itu. Fix A1 Morase. Ketemu Ya, karena Ini langka. stipula. Ini pirnya ini. Pirnya Kak. ini. Pirnya ini. Fix Babase. Ini ada Ini getahnya. Babase ini. Ini Morase. Morase ini. Ada getahnya. Kuncupnya terselimuti Iya. Kak. Kuncupnya terselimuti. Fikus, Ini- fikus. segawe namanya. Urin, bijinya urin. Urin bijinya. Kayak permen apa itu ya. Urin bentuknya hampir segitiga gitu. Bentuknya. Bisa dimakan. Ini udah mulai langka. Namanya Adenanthera pavonina.
Pavonina, Adenothera taponina, Genanthera pavonina. Pakai Pavonina, V. Pakai V. Pavonina, Namanya segawe. segawe. Buahnya polong, bijinya warnanya oranye. Kayak pil gitu ya, pil tapi bentuknya segitiga. Sengon. Sengon. Wes. Kayak ndek Bima kembali nang Pamekasan. Iki kayak ndek kandang. Hah, semangat. Ini apa kan? Semangat. Semangat. Kita jalan. Sebenarnya kurang pas sih ditaruh pinggir jalan. Dia kan nggak terlalu kuat. Kemarin yang logo di daerah mana? Untuk Mojosari ya. Ini yang patah-patah. Kalau dulu kan pilih asem, belanja dulu asem itu bagus sampai puluhan tahun. Ini namanya sono kembang, angsana, sono kembang. Iki lho kembang sing tak goleki. Aterocarpus indicus, Sama kembang Aterocarpus indicus. Pohon gede nih, wajahnya menyirip, ganjil, wajahnya menyirip ganjil. Ya. Ini nanti buahnya bentuk polong, satu, berisi satu, ada sayap, jadi bijinya bersayap. Nah ini. Sayap ini fungsinya untuk ini. Jadi Tuhan bikin itu kayak gini. Jadi oh berarti sayap yang bentuknya gini ini terbangnya nggak bisa jauh. Jadi sekitar sini. Ada yang seperti pesawat ini, bisa terbang sampai jauh ya. Ada yang seperti maoni cuma sebelah, sini muternya gini, nggak terlalu jauh. Kalau yang seperti pesawat itu jauh terbangnya. Ini kayunya nggak terlalu kuat ya. Ya bisa untuk ini, tapi nunggu yang tua nanti yang tengahnya itu. Kalau untuk bangunan, meko nunggu yang tua. Ini di Sulawesi disebut apa ya? Lingua. Lingua terkenal ini di Sulawesi Tenggara itu lingua, kayu-kayu ini ya. Biasanya sono kembang. Batangnya bonggol, berupa bonggol. Itu. Betis besar banget. Capek. Putus asa mantul. terus pelepah pisang. Itu berapa itu? Masih kaisal itu, kaisal. Kalau lihat bunganya kayak gitu berarti kaisal. Itu namanya kasia ketepeng kebu, kasia alata. Itu biasa untuk ini, untuk penyakit kulit itu ini bisa pakai. Ini toga ada obat-obatan. Itu nggak terlalu banyak di sini. Masih banyak di lingkungan saya bikin itu ada 200, hampir 300 jenis itu di kampung itu. Orang-orang kan minta itu bersayap, ini polongnya ada sayap. Parfum atau pelcocorut inerma. Itu polongnya. Kayak lo yang sing ping-ping kalau yang
Jangan salfok. Ya, Jangan salfok. salfok. Ya. 1, 2, 3. Bayangkan jika kita tidak menyerah. Bayangkan jika kita tidak menyerah. Ayo di setting. Oh, apa-apa. Aku sing ayo. Sik. Aku kayak kemacan deh. Ngene. Dites sih sik wae. Aku berarti semene. Dulu kita kenal. Sulap, jujur. Mantap ya angin. Kan di kita jalan. Apa kayak udah umum nih tak. Apa ini? Iya apa wi? Gatel-gatel wi. Apa? Kuntilanak. 30 detik. Oke, tak cek. 30. Wes. Iso pedulan. Kok iso lo gak iso pedulan. Payunan medeni. Kok kamu iso pendel? Sing gak iso pedulan ternyata keliru. Beneran. Mangkok. Ngono ae gak apa-apa. Dur. Terus. Kanan. Angkat. Balik. Di pro lu. Yes. Dur terus. Rodok. Kanan. Nerep. Peret. 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 Oke. Puncak gunung tinggi sekali. Kami dari 27 bulan Mei. Ayo dong bantai kami. Ayo dong kalau lo punya nyali. Ke. Adres biologi salam lestari. Salam konservasi.